Shalom, semangat pagi jemaat BMC dan semua kekasih Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya semua di dalam anugerah Tuhan. Sebelum kita bersaat teduh, mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih karunia, kami sungguh bersyukur buat hari yang baru yang Kau jadikan bagi kami. Kami tahu Tuhan, Engkau hadir di sini, Engkau hadir di setiap ruang dengar kami. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar dan melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, judul sharing saya pada pagi hari ini adalah mengandalkan Tuhan. Tetap di dalam Grace Series, kita mau belajar bersama-sama bagaimana di masa-masa sulit seperti sekarang ini, kasih karunia-Nya membuat kita tetap mengandalkan Dia. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, grace atau kasih karunia adalah pemberian Allah yang diberikan secara cuma-cuma, gratis bagi setiap kita. Bukan karena kita layak, bukan karena kita pantas, bukan karena kita hebat, bukan karena kita pandai, bukan karena kita pintar, tetapi semua karena pemberiannya secara cuma-cuma, saudara. Kita mau belajar bersama-sama dari satu pribadi yang luar biasa, yaitu seorang yang dulu bernama Saulus, kemudian diubahkan Tuhan menjadi seorang Paulus. Kita baca sama-sama di 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Siapa yang tidak kenal Paulus, saudara? Dia seorang hamba Tuhan yang hebat. Dia seorang hamba Tuhan yang diurapi dan dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan yang luar biasa. Saudara tahu, orang sehebat Paulus, dia punya kelemahan di dalam tubuhnya. Bahkan 3 kali dia berseru kepada Tuhan supaya Tuhan mengangkat semua kelemahannya. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan? Demikian jawab Tuhan di 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 dan 10, saudara. Tetapi jawab Tuhan kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kekasih Tuhan, kasih karunia membuat kita mengandalkan Tuhan. Amin. Kasih karunia membuat kita mengakui kebesarannya, mengakui kehebatannya, mengakui kedaulatannya. Kasih karunia Tuhan membuat kita tidak bisa memegahkan diri atau sombong, saudara. Pandemi yang terjadi hari-hari ini, setiap hari kita mendengar berita-berita duka. Setiap hari kita mendengar teman, sahabat kita terpapar virus COVID, saudara. Sangat menyedihkan. Tetapi pandemi ini juga membuktikan dan menyatakan kepada setiap umat manusia, tidak ada seorang pun yang bisa menyombongkan diri, memegahkan diri, atau mengandalkan kekuatannya. Hanya satu yang bisa kita katakan, bahwa Tuhanlah yang berdaulat penuh, berkuasa penuh atas kehidupan kita. Tidak satupun gereja yang bisa bermegah. Tidak ada satupun pribadi yang bisa bermegah karena pandemi ini. Entah itu seorang pejabat, entah itu seorang hamba Tuhan besar,
entah itu seorang yang awam atau seorang yang biasa, seorang artis sekalipun tidak bisa memegahkan diri, tidak bisa memegahkan kekuatannya, tidak bisa mengandalkan kekayaannya, kepintarannya, ketenarannya. Yang bisa kita lakukan hanya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Jika hari-hari ini engkau mengalami sesuatu yang tidak enak, ingatlah bahwa engkau punya Tuhan yang berdaulat penuh atas hidupmu. Engkau punya Tuhan yang dahsyat, engkau punya Tuhan yang luar biasa. Sebab itu, saya percaya kasih karunia Allah tidak bisa membuat kita sombong, tidak bisa membuat kita memegahkan diri, tetapi membuat kita mengakui kebesaran dan kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Diberkatilah setiap kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih karunia, kami sungguh bersyukur buat hari ini. Kami boleh mendengar firman yang sederhana Tuhan. Kasih karuniamu membuat kami mengandalkan Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan kami, tidak mengandalkan kekayaan kami, tidak mengandalkan kepandaian kami, tetapi kami sungguh-sungguh mengandalkan kedaulatan dan kebesaran Tuhan di dalam hidup kami. Meteraikan firman di dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah firman ini menjadi tuntunan di hari ini. Untuk kami boleh melangkah melakukan segala aktivitas kami. Diberkatilah setiap kekasih Tuhan dimanapun berada. Biarlah perlindungan, kesehatan, kekuatan Allah boleh mengalir dalam setiap kehidupan kami. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus mengalir melimpah di dalam hidup kami. Mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.